di ujung desa Wuring Inrejo. Ada satu pos ronda kecil dari kayu tua. Letaknya dekat pohon beringin besar. Lampu bohlamnya redup, catnya mengelupas. Setiap malam warga bergiliran ronda. Tapi ada satu aturan tak tertulis. Kalau jadwalmu sendirian, pastikan benar-benar sendirian. Tidak ada yang menjelaskan maksudnya. Malam itu giliran fajar ronda jam 00,0 kurang 03,0. Biasanya berdua, tapi temannya mendadak izin. Tenang aja, paling cuma sepi, kata ketua RT. Fajar membawa termos kopi dan rokok. Jam 00,15. Desa sunyi, hanya suara jangkrik. Lampu pos ronda menyala kuning redup. Fajar duduk santai. Sampai jam 0:47 ia mendengar suara kursi digeser dari dalam pos. Padahal ia duduk di luar. Ia masuk. Kursi di dalam memang bergeser sedikit. Ia yakin tadi posisinya berbeda. Mungkin salah ingat. Ia kembali duduk. Di meja pos ronda ada buku tamu ronda. Biasanya hanya berisi tanda tangan warga. Fajar iseng membukanya. Halaman terakhir kosong. Ia menulis namanya. Fajar -0000-0300. Lalu ia menutup buku. Beberapa menit kemudian, angin berembus pelan. Lampu berkedip. Fajar membuka buku itu lagi. Ada satu tulisan baru. Di bawah namanya. Tulisan tangan berbeda. Lebih tipis. Lebih panjang. Budi -00 47-0300. Fajar mengerutkan kening. Tidak ada warga bernama Budi di jadwal ronda malam ini. Ia melihat sekitar. Sepi. Jam menunjukkan 01,12. Fajar sedang melihat ponsel. Tiba-tiba ia merasa seperti ada yang duduk di belakangnya. Ia mendengar napas pelan, terlalu dekat. Ia membeku, perlahan menoleh. Di dalam pos, di kursi paling ujung, ada seseorang duduk membelakanginya, memakai jaket hitam, kepala tertunduk. Fajar berdiri pelan. Mas, tidak ada jawaban. Mas ronda juga sunyi. Orang itu tidak bergerak. Fajar melangkah, mendekat. Semakin dekat, semakin terasa dingin. Ia berdiri tepat di belakang kursi itu. Mas, orang itu perlahan menoleh. Lehernya berputar terlalu jauh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya basah seperti baru keluar dari air. Jam 00,47. Kamu datang, katanya pelan. Sekarang gantian aku. Lampu pos mati, gelap saat lampu menyala lagi. Pos ronda kosong, tidak ada siapapun. Kursi kembali rapi. Buku tamu terbuka di meja. Tulisan Budi kini ada di atas nama Fajar, seolah ditulis lebih dulu. Dan di bawahnya ada satu kalimat baru yang datang sendirian. Pulangnya tidak selalu sendirian. Fajar merasa jantungnya berdetak tidak normal. Ia keluar dari pos. Udara desa terasa lebih berat. Ia melihat jam 02,59. 1 menit lagi
jam rondanya selesai. Ia menunggu. Detik berjalan lambat. Jam 03.00. Ia berdiri, bersiap pulang. Tapi saat melangkah menjauh, ia melihat bayangannya di tanah. Ada dua, padahal lampu hanya satu, dan bayangan kedua itu tidak bergerak. Fajar berhenti melangkah. Bayangannya jelas terlihat di tanah. Satu mengikuti gerak tubuhnya, satu lagi diam. Diam, tidak bergerak. Padahal ia sudah berpindah posisi. Darahnya terasa turun ke kaki. Ia menoleh perlahan ke arah pos ronda. Lampu bohlamnya kembali redup. Dan di dalam pos, seseorang duduk membelakanginya. Pagi harinya, Fajar tidak langsung pulang tidur. Ia mendatangi rumah Pak RT. Wajahnya pucat. Ia menceritakan semuanya. Pak RT terdiam lama, lalu menarik napas pelan. Sudah lama tidak ada yang cerita soal itu. Soal apa, Pak? Budi. Nama itu membuat tengkuk Fajar dingin. Pak RT berdiri, mengambil map lama dari lemari kayu. Di dalamnya ada fotokopi berita koran lusuh. Pemuda desa Wuring Inrejo ditemukan meninggal di pos ronda. Tahun kejadian ke-2011. Waktu ditemukan sekitar jam 3:10 pagi. Nama korban Budi Santoso. Kejadiannya waktu dia ronda sendirian, kata Pak RT pelan. Temannya izin. Persis seperti kamu. Fajar menelan ludah. Jam berapa dia mulai ronda? Pak RT menatapnya. Jam 00:47 menurut cerita lama. Malam itu warga mendengar suara kursi jatuh dari pos ronda. Tapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Besok paginya, Budi ditemukan duduk di kursi membelakangi jalan. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan matanya terbuka menghadap ke arah pohon beringin. Yang aneh, di buku ronda malam itu tertulis dua nama, Budi dan satu lagi nama yang tidak pernah dikenal warga. Katanya, setelah itu setiap ada yang ronda sendirian, jam 0:47 selalu ada yang datang. Bisik Pak RT, datang untuk menggantikan. Menggantikan apa? Suara Fajar hampir tak terdengar. Pak RT tidak menjawab. Fajar bersumpah tidak akan ronda sendirian lagi. Tapi 2 hari kemudian, teman jaga kembali izin mendadak. Jam menunjukkan ke-23:58. Fajar duduk gelisah di pos ronda. Ia berniat pulang saja, tapi rasa penasaran menahannya. Jam bergeser 00:3. Udara mulai dingin. Lampu bergetar kecil. 00:46. Jantung Fajar berdetak keras. Ia berdiri, siap pergi. 00:47. Lampu mati, gelap total. Suara kursi digeser terdengar jelas. Tepat di belakangnya, lampu menyala kembali. Di kursi paling ujung, seseorang duduk. Membelakanginya, memakai jaket hitam basah. Air menetes ke lantai kayu. Cek, cek,
Cekek. Fajar tidak berani mendekat. Ia melihat ke arah meja. Buku ronda terbuka sendiri. Tulisan baru muncul perlahan, seperti ditulis tangan tak terlihat. Budi menos 00 47 menos 0300. Lalu di bawahnya Fajar menos 0300 tanda tanya. Fajar merasa kakinya lemas. Kenapa ada tanda tanya? Bisiknya. Orang di kursi itu berbicara tanpa menoleh. Karena kamu belum tahu jam pulangmu. Lehernya berputar perlahan, lebih dari seharusnya. Wajahnya sama seperti yang Fajar lihat sebelumnya. Pucat, basah, mata kosong. Kamu datang jam 0:47 menit. Sekarang giliranku duduk. Angin kencang tiba-tiba berembus. Daun beringin bergetar keras. Akar-akar gantungnya seperti bergerak sendiri. Fajar menoleh keluar pos. Di bawah pohon ada bayangan orang berdiri. Banyak diam menghadap pos ronda, seolah menunggu. Kalau kamu tidak duduk, suara Budi serak. Yang di luar akan masuk. Fajar menoleh lagi ke dalam pos. Kursi kosong di samping Budi bergerak sendiri, menghadap Fajar, mengundang. Jam menunjukkan 01,12. Waktu yang sama saat ia pertama melihat sosok itu. Buku ronda kini menampilkan tulisan baru yang datang sendirian. Akan tetap 2. Lampu kembali berkedip dan suara kursi kayu berderit perlahan, seolah seseorang sedang berdiri di belakang Fajar sekarang. Jam menunjukkan 01,12. Fajar berdiri membeku. Ia bisa merasakan napas di belakang lehernya. Padahal Budi masih duduk di depannya. Atau setidaknya tampak duduk. Kursi kosong di samping Budi terus berderit pelan. Seolah ada beban tak terlihat yang baru saja duduk di luar. Bayangan-bayangan di bawah pohon beringin semakin jelas. Bukan 1, bukan 2. Banyak diam menghadap ke arah pos, menunggu. Kenapa selalu jam 0:47 menit suara Fajar gemetar? Budi tersenyum tipis. Karena jam itu bukan waktu kedatangan, itu waktu pergantian. Lampu bergetar keras. Budi perlahan berdiri. Tubuhnya tidak menyentuh lantai. Sedikit melayang. Kamu kira aku datang menggantikanmu? Tidak, aku datang memastikan kamu tetap duduk. Jantung Fajar seperti diremas. Aku tidak duduk. Budi menunjuk ke lantai. Fajar menunduk. Bayangannya sudah duduk di kursi kosong itu. Diam menghadap jalan. Padahal tubuh Fajar masih berdiri. Bayangan itu perlahan menoleh. Wajahnya sama seperti Fajar, tapi matanya kosong dan bibirnya basah. Buku ronda kembali terbuka. Halaman-halamannya berbalik cepat sendiri. Nama-nama muncul. Tahun-bahun berbeda. Beberapa nama diberi tanda silang. Beberapa tidak. Di halaman paling akhir tertulis, Budi tetap Fajar. Proses. Fajar mencoba melangkah mundur. Kakinya berat, seperti terikat. Budi
mendekat. Wajahnya kini sangat dekat. Kursi itu bukan untuk tubuh. Yang duduk itu bayanganmu. Kalau bayanganmu sudah duduk, kamu tidak pernah benar-benar pulang. Di luar, bayangan di bawah beringin mulai bergerak, mendekat perlahan. Waktu berjalan cepat tiba-tiba. Jam hampir menunjukkan 03,0. Waktu selesai ronda. Budi menatap Fajar. Kalau kamu pergi sebelum 03,0, kamu bawa mereka. Kalau kamu tetap sampai 03,0, kamu tinggal. Fajar melihat jam. 02,59 detik terasa panjang. Ia menutup mata, menarik napas, lalu berteriak sekuat tenaga. Aku tidak datang jam 0:47. Aku mulai pukul 0. Lampu meledak, gelap total. Suara akar pohon bergesek seperti sesuatu merambat cepat. Suara kursi jatuh dan kemudian sunyi. Fajar terbangun di kursi pos ronda sendirian. Jam menunjukkan 03,05. Udara pagi terasa normal. Pohon beringin diam. Buku ronda tertutup. Ia membuka perlahan. Halaman terakhir hanya bertuliskan Fajar minus 00 minus 0300. Tidak ada nama Budi. Tidak ada tulisan lain. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Fajar pulang dengan tubuh gemetar. Ia merasa selamat. Malam berikutnya, warga ronda berdua. Jam menunjukkan 00,46. Teman Fajar berkata santai, tadi kayak ada orang duduk di dalam duluan ya. Fajar membeku. Jam bergeser. 00,47. Lampu berkedip. Temannya menoleh ke Fajar. Jar, kamu duduk di dalam ya. Fajar berdiri di luar pos, tapi dari dalam terlihat sosok Fajar duduk di kursi paling ujung, membelakangi jalan. Diam, tidak bergerak, dan pelan sosok itu menoleh. Lehernya berputar terlalu jauh, mata kosong, bibir basah. Sekarang gantian, katanya pelan. Di meja buku ronda terbuka sendiri. Tulisan baru muncul. Budi tetap, Fajar tetap. Dan di bawahnya satu kursi kosong lagi menunggu nama berikutnya. Karena di desa Wuring Inrej tidak ada yang bener-bener ronda sendirian. Dan pos itu tidak pernah kosong.